Nah, banyak sekali pertanyaan yang menanyakan kapan sih waktu yang tepat untuk hubungan setelah melahirkan, baik normal maupun sesar. Karena takutnya nanti setelah berhubungan akan berdampak kepada kesehatan ibunya. Nah, untuk itu bunda-bunda semuanya dan para suami semuanya wajib tahu kapan waktu yang tepat boleh berhubungan setelah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Setelah bunda mengalami proses persalinan, setelah bunda melahirkan, bunda akan melewati yang namanya masa nifas. Nah, masa nifas ini biasanya berlangsung selama 42 hari, kurang lebihnya. Bukan berarti dari sejak bayi lahir sampai 42 hari, bunda terus-terusan mengeluarkan darah nifas. Nah, masa nifas dengan darah nifas itu berbeda. Jadi darah nifas itu keluarnya biasanya kalau seminggu atau 2 minggu kemudian berhenti, kemudian akan keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi seperti darah yang keluar flek. Jadi di awalnya itu keluarnya 1 minggu sampai 2 minggu tergantung setiap masing-masing individu. Nah, setelahnya itu darahnya akan keluar dan berhenti lagi seperti darah flek, dan itu keluarnya kurang lebih sampai waktu 42 hari. Nah, dalam waktu nifas ini itu tandanya rahim bunda akan mengalami yang namanya penyesuaian dari semula yang rahimnya besar itu akan mengecil, yang disebut juga dengan subinvolusio uteri. Nah, jadi rahim bunda akan mengalami perbaikan dari semulanya yang besar setelah bayi lahir, kemudian akan semakin mengecil sehingga bisa kembali ke keadaan yang semulanya sebelum bunda hamil. Nah, proses tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 42 hari di mana waktu masa nifas. Nah, jadi kapan waktu yang tepat bunda harus atau bunda bisa berhubungan suami istri? Jadi, untuk hubungan suami istri di sini jawabannya sebenarnya waktu yang tepatnya adalah senyaman bunda. Jika memang bunda sudah merasa nyaman, tidak merasa nyeri pada bagian jalan lahir atau pada bagian perut bunda, sudah tidak merasakan nyeri, sudah tidak keluar darah, dan bunda sudah merasa nyaman, bunda bisa melakukan hubungan suami istri kapan saja. Namun jika bunda masih ada keluhan, keluar darah nifas, kemudian jalan lahirnya masih nyeri, kemudian perutnya juga masih nyeri, bunda sebaiknya ditunda dulu sampai keluhan tersebut biasanya sudah selesai. Nah, rata-rata keluhan dalam masa nifas ini akan selesai berdasarkan setelah selesainya masa nifas, yaitu setelah 42 hari. Jadi lebih amannya jika bunda ingin berhubungan itu kalau sudah selesai masa nifas. Namun bagi pasangan yang sudah tidak sabar ingin segera melakukan hubungan setelah bayi lahir, sebaiknya tanyakan dulu kepada pihak istri apakah sudah merasa nyaman, apakah sudah tidak keluar darah nifas, apakah sudah tidak nyeri pada jalan lahirnya atau pada perutnya. Jika jawaban istri itu tidak merasakan keluhan apapun, maka boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, pertanyaan lagi di sini, jika melakukan hubungan suami istri, biasanya pasangan merasa takut akan nantinya bisa hamil lagi setelah melahirkan. Nah, supaya bunda tidak hamil lagi jika melakukan hubungan suami istri setelah melahirkan, bunda harus ketahui apa yang bunda rasakan setelah masa nifas, apa yang bunda lakukan setelah masa nifas. Karena jika bunda menyusui aktif atau ASI eksklusif, ASI bunda diberikan secara aktif secara rutin kepada bayi bunda, dan yang kedua, bunda belum haid teratur setelah selesai masa nifas,
nifas, itu tandanya tubuh Bunda masih belum subur. Tubuh Bunda masih mengalami proses KB alami, yaitu KB MAL, metode aminor laksasi, di mana menyusui termasuk dengan KB alami. Hormon di tubuh Bunda itu terbentuk secara alami untuk menunda kehamilan. Jadi jika Bunda menyusui dan Bunda belum haid teratur setelah masa nifas, hubungan suami istri tidak perlu dikhawatirkan untuk nantinya bisa hamil lagi. Itu aman sampai nanti Bunda sudah berhenti atau sudah jarang memberikan ASI atau Bunda sudah keluar mens. Jika Bunda sudah keluar menstruasi secara teratur dan Bunda tidak menyusui lagi, sebaiknya Bunda harus segera merencanakan KB yang cocok untuk tubuh Bunda. Bunda bisa konsultasikan KB yang cocok untuk kesehatan tubuh Bunda di bidan terdekat ya. Namun jika dengan KB alami, yaitu KB menyusui, Bunda masih merasa khawatir nantinya bisa hamil lagi, Bunda bisa langsung segera ber-KB setelah selesai masa nifas. Setelah selesai masa nifas, sebelum Bunda melakukan hubungan suami istri, sebaiknya Bunda ber-KB terlebih dahulu. Nah, jarak KB dan hubungan suami istrinya itu harus 1 minggu setelah Bunda ber-KB, supaya obat KB yang masuk ke dalam tubuh Bunda itu bereaksi dulu, bekerja dulu, baru Bunda boleh melakukan hubungan suami istri setelah 1 minggu ber-KB. Nah, jangan buru-buru ya para suami, nanti setelah disuntik KB nanti malamnya langsung berhubungan. Nah, itu bahaya sekali karena bisa jadi obat yang telah dimasukkan itu belum bekerja, belum bereaksi. Nah, setelah 1 hari disuntik KB misalkan, terus malamnya berhubungan, Bunda tidak menyusui. Nah, itu yang bahaya karena jika Bunda tidak menyusui secara aktif, itu otomatis tubuh Bunda sudah subur jika mens Bunda pun sudah teratur. Nah, di sini Bunda-bunda semuanya dan para suami semuanya sudah tahu kapan waktu yang tepat boleh berhubungan suami istri setelah melahirkan normal maupun melahirkan sesar. Jadi kalau melahirkan sesar pun juga sama Bunda seperti melahirkan normal, tergantung kenyamanan Bunda. Kalau bisa nunggu selesai masa nifasnya. Nah, cukup sekian Bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.